bahwa sebagai guru itu bukan hanya sebagai mengajar saja, tapi ya sebisa mungkin kita juga harus beramal, karena kan banyak kan hadis-hadis Nabi yang mengatakan kalau misalkan kita tuh sudah punya ilmu ya mau nggak mau harus diajarkan. Walaupun ilmu cuma sebatas guru ngaji abatasa gitu. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kembali lagi kita bertemu di sini di podcast Taihas. Nah, gimana kabar Bang Hilmi ya? Alhamdulillah. Ya baik. Alhamdulillah. Nah, Abang Hilmi dari mana Bang? Ya kebetulan saya dari rumah nih. Dari rumah. Berangkat kuliah. Gimana perjalanan tadi? Cuacanya kan tadi tuh gimana ya, dari pagi gitu teduh. Ya alhamdulillah lah, nyampe sini udah kering. Alhamdulillah. Walaupun di perjalanan kita harus terkena air dulu sedikit. Bang Hilmi, ngomong-ngomong nih ya, Bang Hilmi tuh dari mana sih? Ya oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Hilmi. Kebetulan saya ini asalnya dari Kuningan. Oh, Kuningan. Kuningan mana tuh? Jawa Barat. Jakarta. Oh iya. Jadi kita orang Sunda sih kan. Kebetulan kita merantau di Bekasi ya, pada akhirnya kita di Cikarang. Lebih tepatnya sekarang tuh tinggal di Cikarang. Daerah Cikarang pusat, yang terkenalnya mah Stadion Wibawa Mukti lah. Stadion Wibawa Mukti ya, dekat situ. Ya, terus abang tuh katanya dengar info dari teman-teman, katanya Bang Hilmi itu pernah ke Purwakarta gitu ya. Itu jangka apa tuh? Ngapain aja itu di situ Purwakarta? Di Purwakarta itu ceritanya kita kuliah, Bang. Oh, kuliah. Nah, jadi ada sedikit cerita kalau kita ini kan setelah lulus pondok selama 6 tahun. 6 tahun. Nah, ada di SMP, SMA, terus itu kita pindah ke Kerawang, Bang, buat pengabdian. Jadi kalau di pondok saya itu pengabdian itu dia bukan atas kemauan kita sendiri, biasanya dipanggil sesuai dengan kebutuhan pimpinan. Dan Kebetulan sebelum saya masuk ke pengabdian itu, saya dipanggil untuk belajar bela diri waktu itu. Bela diri apa tuh kalau boleh tahu tuh? Ini bela diri sebenarnya ini ya, orang jarang mendengar. Iya, betul. Tapi sudah banyak. Namanya Tifan. Tifan itu seperti bela diri silat atau gimana? Iya, dia mencakup semua sih sebenarnya. Cuma lebih ke silat sama ke kungfu biasanya. Kungfu. Cuman ini mengadopsi pergerakan dengan hewan, dan kita tidak ada yang namanya, kalau ini kan kalau mau berantem misalnya ada kayak jurus-jurus sama dulu. Kalau kita berantem langsung berantem aja. Oh, langsung tidak ada kuda-kuda atau langsung. Sebenarnya ada kuda-kuda, cuma lebih ke, karena ini kan dari Islam ya, jadi turun-temurun dari Mongol, jadi ya itu. Oh, dari pendiri ini tuh titisannya berarti dari Mongolia. Turunan dari Mongol. Oh, Mongol. Mongol pindah ke Cina pindah ke Indonesia. Oh iya sih boleh. Itu pengabdian di Kerawang. Pengabdiannya pertama di Sumedang dulu. Nah, setelah Sumedang baru kita masuk ke Kerawang nih. Di Kerawang itu sebenarnya kita ngabdi itu hanya untuk awalnya bela diri saja gitu, belum menjadi seorang guru. Karena kan kalau menjadi seorang guru itu kan harus punya pertama basic dulu. Kebetulan basic saya juga kan di bela diri, makanya di fokusan situ awalnya gitu. Terus abang tuh waktu itu pernah terjun ngajar nggak? Pernah nyoba-nyoba gitu? Nah, untuk ngajar nih sebenarnya ada. Jadi pas di pondok juga gitu. Jadi selain kita mengajarkan bela diri, itu kan sebagai guru juga. Betul. Cuma ini lebih ke guru pembelajarannya pernah. Waktu itu karena waktu itu saya pengen sebelum pergi ke Maroko waktu itu. Jauh banget ya ke Maroko. Iya. Ceritanya tuh sebelum ke Maroko itu emang kebetulan saya mau ngambil jurusan kuliah. Itu ngambil hadis waktu itu. Kebetulan di Indonesia tuh nggak ada jurusan hadis tuh. Jurusan hadis nggak ada. Adanya paling jurusan Al-Quran. Al-Quran, betul. Nah, singkat cerita ketika itu yang mungkin karena guru saya tahu saya suka sama hadis, jadi saya baru dimasukkan ke menjadi guru ini hadis. Gitu. Nah, dari pengalaman guru ya menjadi guru hadis tuh sekarang masih
mengajar sebagai guru hadis? Enggak. Kan guru Al-Quran ya. Guru Al-Quran, baik lagi. Nah, dari cerita tersebut ya ada beberapa apa ya yang ingin saya tanyakan ya perihal guru ya. Kalau kita guru kan, saya pribadi pengalaman itu kan guru yang dibiayai oleh yayasan ya, tapi kan tidak sesuai dengan apa yang diajukan dengan pemerintah gitu. Kalau bisa dibilang sih sekarang guru honorer gitu. Nah, kalau Bang Hilmi tuh di sana tuh bagaimana ya sistem dalam penggajian atau secara secara pembagian lah gaji gitu, bagaimana gitu? Kalau di yayasan itu bedanya sebenarnya ada di jam mengajar. Di jam mengajar. Bedanya kalau misalkan setahu saya kalau yang cerita dengar dari yang guru honorer itu dia sebulan sudah dipatokin biasanya dia. Jadi sebulan itu 300.000. Itu guru honorer ya. Guru honorer katanya seperti itu. Beda dengan yang kerja di yayasan. Kalau di yayasan atau yang emang swasta itu dia hitungannya per jam. Contoh per jamnya kita misalkan per jam ngajar ya itu 20.000. Nah berarti akumulasikan selama 1 bulan bisa jadi dapatnya lebih dari 300.000. Paling banyak kan kalau guru swasta itu paling mentok ya 5 juta. Itu yang sudah saya sudah lama. Sudah lama. Itu tidak disangkut pautkan dengan apa tuh gaji dari pemerintah? Enggak ada itu dari yayasan. Iya, kalau swasta itu kita mengandalkan SPP biasanya, Bang. Oh, SPP. Iya, kayak sekarang kan saya ngajar di SD nih. Iya. Nah, di SD itu beda dengan SD negeri, Bang. Kalau di SD IT itu biasanya kita mengandalkan SPP dari orang tua. Itu ya, kalau misalkan kita nunggak atau gimana ya kasihan juga kan guru-guru. Iya, karena betul. Kan kalau misalkan guru-guru yang honorer atau yang negeri itu kan biasanya kalau mau gaji gede harus jadi PNS dulu kan. Gitu. Tapi pernah nggak gitu abang merasakan gitu digaji dari yayasan tuh tidak sesuai dengan apa yang abang harapkan gitu? Kan dijanjikan biasanya, namanya juga manusia kan, kadang-kadang terbiasa juga kan. Gimana tuh? Pernah sih, jadi kayak kita tuh emang punya keinginan banyak. Apalagi kita baru lulus nih, terus kayak aku pengen banyak punya beli ini, beli itu gitu. Sedangkan gaji kita tuh cuman ya seenggak apa ya kita hasilkan misalnya 800.000. Sedangkan keinginan kita tuh kayak 2 juta, 3 juta. Betul. Nah itu mungkin ada rasa ya ini mah cuma segini doang bisa buat apa gitu, paling buat makan doang atau segala macam kan gitu. Pernah sih ngasih kayak gitu, kayak kecewa gitu. Terus untuk meminimaliskan perihal kekecewaan kita terhadap janji-janji manis itu gimana tuh? Nah kalau itu biasanya kalau saya tuh ya ingat lagi kembali ke niat awal. Jadi kalau niat awal kita sebagai guru itu bukan hanya sebagai mengajar saja, tapi ya sebisa mungkin kita juga harus beramal, karena kan banyak kan hadis-hadis Nabi yang mengatakan kalau misalkan kita tuh sudah punya ilmu ya mau nggak mau harus diajarkan. Walaupun ilmu cuma sebatas guru ngaji abatasa gitu. Karena niat kita tuh dari awal ngajar ilmu tuh buat nanti di akhirat sebenarnya. Betul. Bahkan ada makalah ya dari KMM juga tuh, guru itu jangan jadikan pekerjaan. Ya, jadikan pekerjaan itu dari selain jadi guru. Nah, cari boleh kamu itu hanya menjadi guru itu sekedar mengabdi, bukan mencari duit, cuan. Kalau cuan itu penghasilan yang lain. Itu sih yang aku pernah lihat gitu di story teman-teman gitu. Hal-hal menarik sih. Tapi gitu kan, kita sebagai umat muslim untuk dituntut ya seperti itu, mengamalkan ilmu. Tapi kan kadang-kadang kita sebagai manusia juga gimana gitu ya, pastilah pengen punya segala sesuatu tuh pasti. Cuman ya gitu, kata guru saya juga ketika guru senior yang sudah sekarang udah puluhan tahun ngajar, dia bilang, Mi kamu tuh kalau ngajar di sini jangan istilahnya jangan melihat gajinya, mau kecil mau besar jangan lihat gajinya, tapi lihat keikhlasan kamu ngajar, karena ini yang diajarkan bukan hewan, bukan pohon, bukan istilahnya jin atau setan, tapi manusia yang akan menguntungkan negeri gitu kan. Kalau kitanya tidak ada niat ikhlas atau niat untuk mengajar dengan baik dan benar, ya itu nanti dikhawatirkan anak-anaknya kan menjadi anak-anak seperti apa gitu. Tanda tanya gitu. Nah bahkan kan ada tuh ya, pernah saya dengar ya, kalau dari atasan aja tidak benar terhadap bawahannya, maka akan berdampak lebih fatal kan. Iya betul. Nah gaji juga kan bisa berpengaruh tuh. Betul. Kadang-kadang juga kita manusiawi juga ya. Sebagai ngedidik anak kan kesel gondok gitu ya.
Gimana ya untuk menyikapi kita untuk tidak gondok terhadap anak-anak tuh gimana tuh? Nah, ada cerita menarik sebenarnya ketika waktu saya kan sekarang megang kelas awalnya kelas 1 nih. Kelas 1 Tahu sendiri lah, SMP kelas apa SMP nih? SMP, SMP, SD. Oh. Tahu sendiri kan perpindahan dari TK ke SD kayak gimana? Oh, Masya Allah. Masih masa kanak-kanakannya masih seperti ya kayak gitulah, lucu-lucu tapi ngeselin gitu. Iya. Kalau kita nggak sabar, maunya marah mulu. Waktu itu ada cerita pindah kita ke kelas 5 karena guru Quran itu kebetulan dia resign gitu. Jadi ketika resign ya mau nggak mau saya harus mengajukan diri karena yang seenggaknya saya sudah tahu gimana yang anak kelas 5. Nah, anak kelas 5 ini hampir sama kayak anak kelas 1, cuma bedanya di sikap dan sifatnya. Apa tuh yang membedakan dari sikap dan sifatnya? Kalau anak kelas 1 itu kan karena perbedaan TK, kita wajarkan untuk misalnya mau bandel, mau segala macam kan kayak badannya gimana sih kayak iseng-iseng ke anak-anak. Beda kalau kelas 5 itu mereka merasa gue ini sebagai tingkat paling atas di sekolah. Oh, senior gitu ya? Iya. Kalau kita bilangin biasanya makin nyolot, betul. gitu kan. Kalau kita bilangin bisa makin ngelawan gitu. Ada juga yang ketika kita bilangin biasanya mereka menampakkan wajah tidak suka itu dari muka. Itu contohnya, kamu tuh kenapa nggak murojaah di rumah? Apaan sih? Kayak contoh Julis gitu. Iya, sepabat itu dia ditampol. Kita ngeselinnya ya Allah. Ini gini banget anak. Iya. Cuman ya kalau saya pribadi ketika melihat anak seperti itu ya saya mungkin mendoakan. Mungkin ya suatu saat ketika anak seperti ini mungkin dia yang bisa lebih sukses daripada teman-temannya. Gitu. Karena pengalaman dari teman saya juga. Dia bandel, cuman ya sekarang jadi dokter, ada yang jadi orang hukum. Dia tidak menutup kemungkinan karena ketika guru saya bilang, oke, boleh kamu bisa melihat orang yang seperti ini tuh apa ya, masa depannya suram tidak baik-baik saja. Tapi kita lihat siapa yang akan sukses terlebih dahulu. Kamukah yang baik-baik saja, yang pintar nomor 1 segala macam, atau dia yang tidak pernah ranking? Dengan pembuktian itu ya sekarang jadi terlihat gitu orang yang sering bahkan teman saya pun gitu, bukan dia pintar dari segala bidang, pintar hafalan, pembelajaran pintar, tapi ketika dia masuk kuliah dia tidak bisa fokus dengan kuliahnya, berbeda dengan orang yang bandel ini. Gitu. Oh iya. Bahkan ceritanya tuh dia sampai tidak pernah keluar kamar. Kenapa tuh dia? Introvert atau gimana tuh? Mungkin ketika itu dia punya keinginan sesuatu, keinginan yang memang harus dicapai gitu kan. Cuman ketika itu terkenal dengan orang tuanya. Biasanya kan kalau orang seperti ini kan dari dulu, dari kecilnya pasti dituntut untuk pintar ya, betul. Tidak dengan teman yang bebas gitu ya, mau gimana kayak selalu mau jadi apa juga, mau pulang kayak yang penting lu ngasihin duit sendiri, lu bisa sukses sendiri gitu kan. Jadi sifatnya tuh langsung beda. Ketika yang melihat teman saya yang seperti ini, dia 1 bulan full tidak masuk sekolah. Itu dampaknya. Berarti bisa disimpulkan guru itu segondok-gondoknya itu jangan sampai meluapkan perasaan atau kata-kata yang tidak baik terhadap muridnya. Karena dari hal tersebut kata-kata guru itu bisa manjur gitu doanya. Dan juga jangan menjustifikasi kepada anak-anak yang kelihatannya bodoh atau males belajar, jangan menjustifikasi karena kehak takdiran itu hanya prerogatifnya Allah yang tidak boleh. Jadi kita sebagai manusia hanya bisa mendoakan dan berusaha pada guru itu. Dan juga banyak banget ya cerita-cerita anak-anak tuh tentang kadang-kadang gimana gitu ya. Anak-anak tuh banyak yang nggak suka gurunya. Itu kenapa sih? Biasanya sih kalau nggak suka gurunya itu lebih ke apakah sistemnya, caranya mengajar, metodologinya sih biasanya seperti itu. Cara mengajar ya? Cara mengajar seperti apa sih yang biasanya tidak anak-anak suka itu, Bang? Biasanya kita nih kalau melihat anak-anak suka, dia masuk nggak salam, nggak apa, nggak ngajak bercanda atau nggak ngajak dan refreshing otak, biasanya dia langsung ngasih tugas. Tugas. Assalamualaikum anak-anak, ayo tulis tugas. Itu udah tonton marah-marah, lu ngapain lu kayak gini? Biasanya anak-anak tuh langsung mental kali ya. Jadi mentalnya tuh down. Jadi yang membuat dia masuk udahlah guru ini. Dan juga menimbulkan sifat yang kebencian terhadap gurunya, bukan kecintaan. Itu kan sampai ada berita tuh yang sempat viral kan. Apa tuh? Yang di SMP mana gitu yang sampai gurunya digorok. Oh itu iya, di Banten apa di mana tuh? Saya lupa tuh. Itu kan istilahnya berarti kan si anak ini memang sudah benci dengan guru itu. Nah, ini harus tanya-tanya nih ada apa gitu kan.
sampai sebencinya anak itu. Bahkan gurunya yang mendidik pun sampai digorok. Ada sebab apa gitu ya? Nah, antisipasi ya sebagai kita generasi penerus gitu ya, generasi penerus mendidik bangsa gitu ya. Nah ini bang, bagaimana ya cara kita terhadap biar hepan gitu anak-anak tuh di saat abang ngajar dah gimana dah biar hepan tuh anak-anak, biar suka anak-anak terhadap kita. Biasanya sih kalau saya itu akan membedakan tiap kelasnya. Kalau kelas 1 itu kita akan belajar tapi sambil bermain, karena kan mereka nggak bisa tuntut untuk main tugas gitu. Karena mau dimarahin gimana pun, namanya kelas 1 kan biasanya ya udahlah gitu, masa bodoh gitu kan, bodoh amat. Tapi beda kalau di kelas 5 ini biasanya ada trik khusus. Karena mereka kan kayak di SMP itu ada perpindahan dari kelas 8 misalkan kayak gitu, atau dari kelas 12 di SMA itu kelas 11-nya gitu kan. Nah ini mungkin cara atau trik yang bisa saya lakukan ada yang pertama kita saling ajak ngobrol kan anak sebelum mulai pembelajaran. Oh iya, ajak ngobrol dulu, sharing-sharing dulu. Kayak buat refreshing otak dulu. Jangan tiba-tiba masuk assalamualaikum, yo murojaah ini segala macam. Anak pasti langsung lemas karena kan setiap kita masuk pasti anak itu habis pembelajaran dari sebelumnya kan. Karena kita juga nggak bisa menuntut anak tuh bisa semuanya. Ya kita juga harus bisa mengerti kondisi anak. Dan kita tuh sebelum masuk pembelajaran kita juga harus ketika di pembelajaran itu harus melihat sikap dan sifat masing-masing anak. Karena beda-beda. Betul. Nggak bisa kita samain gitu kan. Ada yang harus dikhususkan, ada yang udah biarin gitu kan. Gitu. Wah, jadi pengalaman Bang Hilmi ini kita bisa tarik ya. Jadi guru itu sangat luar biasa ya, pengorbanan segala-galanya, Pak. Jadi guru itu harus tanpa kenal lelah gitu, ekstra juga gitu, dan juga harus banyak-banyak berdoa. Ya itu ya banyak sih kesimpulannya, dapat poin-poinnya juga, dan saya juga belajar banget dari Bang Hilmi. Baru kali ini saya mendengar langsung dari orang-orang berpengalaman seperti Bang Hilmi gitu ya. Makasih banyak nih. Baik, itu aja Bang. Mungkin podcast hari ini kita selesai. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.